Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kepada yang terhormat Bapak Muhammad Fatoni selaku dosen pengampu mata kuliah studi Al-Quran Hadis dan juga teman-teman yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelumnya, perkenalkan, saya Putri Ramawati selaku moderator di sini akan membimbing jalannya acara diskusi pada kesempatan kali ini. Tentunya saya tidak sendirian karena saya akan ditemani oleh rekan-rekan saya yang beranggotakan oleh Rita Salsabila dan juga Stefani Fariska Putri. Kami dari kelompok 9 akan membahas tema kami yaitu tentang fungsi hadis terhadap Al-Quran. Dari materi fungsi hadis terhadap Al-Quran ini, yang pertama dibahas ialah pengertian hadis. Dari segi etimologis, kata hadis memiliki beberapa makna, yaitu al-jidah yang berarti baru, at-tohri yang berarti lembut, dan al-khabar yang berarti berita. Adapun secara terminologis menyatakan bahwa yang termasuk dalam kategori hadis adalah perkataan Nabi qauliyah, perbuatan Nabi fi'liyah, dan segala keadaan Nabi ahwaliyah. Menurut pendapat lain, hadis adalah yang datang dari Nabi Muhammad SAW selain Al-Quran. Dengan demikian, untuk membedakan firman Allah dan sabda Nabi, maka sabda Nabi dinamakan hadis. Kemudian, unsur-unsur hadis. Yang pertama, sanad. Sanad, menurut bahasa, ialah sesuatu yang dijadikan sandaran, pegangan, dan pedoman. Dalam hadis, sanad merupakan salah satu neraca yang menimbang sahih dan doifnya suatu hadis. Dalam hadis, sanad sangat penting karena terdapat dari dua unsur integral yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lain, yakni matan dan sanad. Yang kedua ialah matan. Kata matan menurut bahasa artinya keras, kuat, sesuatu yang tampak dan yang asli. Menurut istilah matan ialah materi atau isi yang berasal dari Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga adalah perawi. Kata perawi atau ar-rawi berasal dari kata rawiyah yang artinya memindahkan dan menulikan. Perawi yaitu memindahkan atau menulikan suatu berita dari seseorang kepada orang lain. Sedangkan secara istilah, perawi yaitu orang yang meriwayatkan atau yang menyampaikan periwayatan hadis dari seorang guru kepada orang lain yang terhimpun ke dalam buku hadis. Yang C ada macam-macam hadis. Yang pertama hadis mutawatir. Hadis mutawatir yaitu hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang banyak pada setiap tingkatan sanadnya. Sehingga menurut akal tidak mungkin perawi tersebut sepakat untuk berdusta dan memasukkan hadis. Yang kedua ada hadis ahad. Secara bahasa, hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh seorang perawi saja. Sedangkan secara istilah, hadis ahad ialah mencangkup seluruh hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Yang ketiga ada hadis sahih. Yang dimaksud hadis sahih menurut muhaddisin yaitu hadis yang dimiliki atau yang diriwayatkan oleh rawi yang adil, tidak berilat dan tidak janggal. Yang keempat hadis hasan. Secara bahasa, kata hasan berasal dari kata al-husan yang berarti keindahan. Sedangkan secara istilah mengutip pendapat Ibnu Hajar, definisi hadis hasan adalah apa yang sanadnya bersambung dengan periwayatan yang adil, hafalannya yang kurang dari awal sampai akhir sanad dengan tidak syad dan tidak pula cacat. Yang kelima ada hadis daif. Secara bahasa, kata daif berasal dari kata daf'un yang artinya lemah. Hadis ini yang di dalamnya tidak terdapat syarat hadis sahih dan tidak pula syarat hadis hasan. Pembagian hadis daif yaitu yang pertama hadis daif yang tertolak karena gugurnya sanad, yang kedua hadis daif yang tertolak karena adanya cacat pada perawi. Baik, untuk materi selanjutnya di sini saya akan membahas tentang kedudukan dan juga fungsi hadis terhadap Al-Quran. Jadi, bagaimana sih kedudukan hadis terhadap Al-Quran itu? Kedudukannya ada pada peringkat berapa? Oke, jadi menurut jumhur ulama bahwa hadis itu memiliki pada posisi kedua setelah Al-Quran. Jadi hadis memiliki kedudukan kedua setelah Al-Quran, di mana tentunya dari kedudukan hadis sendiri pasti memiliki banyak sekali fungsi. Di antara fungsi di sini yang kami bahas, yang pertama adalah ada bayan al-ta'kid, yaitu di mana hadis di sini berfungsi sebagai penguat hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua ada bayan tafsir, di mana hadis di sini berfungsi menjelaskan keumuman yang terdapat pada ayat Al-Quran yang bersifat ujmal atau umum. Kemudian yang ketiga adalah bayan at-tashri', yaitu di mana hadis di sini berfungsi untuk menetapkan hukum yang tidak disebutkan dengan jelas di dalam Al-Quran. Oke, sebagai contohnya agar kita lebih memahami apa sih itu bayan al-ta'kid, apa itu bayan at-tafsir, dan apa itu bayan at-tashri'. Di sini saya akan memberikan sedikit contoh. Yaitu di sini yang pertama ada contoh dari bayan al-ta'kid, di mana di sini hadis berfungsi untuk menguatkan
ayat-ayat yang ada pada Al-Quran. Yang pertama, dalam riwayat Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, tidak akan diterima sholat seseorang yang berhadas hingga ia berwudu. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menguatkan ayat Al-Quran pada Quran surat Al-Ma'idah surat 4 ayat 6 yang berbunyi, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal mawafiqi wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bayn. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan membasuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Kemudian contoh yang kedua pada bayan at-tafsir, di mana hadis di sini berfungsi untuk menjelaskan keumuman ayat pada Al-Quran. Contohnya adalah Nabi SAW bersabda, tangan pencuri tidak boleh dipotong, melainkan pada pencurian senilai 1/4 dinar atau lebih. Menjelaskan keumuman ayat Al-Quran pada Quran surat Al-Ma'idah surat 4 ayat 38 yang berbunyi, was-sariqu was-sariqatu faqta'u aydiyahum jazaa'an bima kasaba kadza nakalam minallah wallahu azizul hakim. Ya, artinya adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah, dan Allah Maha Kuasa Maha Bijaksana. Kemudian contoh ketiga dari bayan at-tashri', yaitu di mana fungsi hadis di sini adalah menetapkan hukum yang tidak disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Seperti contohnya dari hadis dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah di bulan Ramadan atas setiap orang muslim, baik dia itu merdeka, hamba, laki-laki atau perempuan, yaitu 1 syak kurma atau 1 syak gandum. Hadis riwayat Muslim. Di sini menjelaskan ketetapan hukum yang tidak dijelaskan dengan jelas pada Quran surat At-Taubah surat 9 ayat 103 yang berbunyi, qul min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Yang artinya, ambillah zakat dari harta mereka guna membersihkan dan menyucikan. Jadi sekian yang dapat saya sampaikan mengenai kedudukan dan juga fungsi-fungsi dari hadis. Baik, saya rasa cukup dan sekian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya, dan juga semoga apa yang kami sampaikan dapat menambah ilmu dan wawasan dan juga dapat menjadi manfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.